Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak guru hebat, perkenankan saya Arum Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang, memaparkan tugas 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam konteks pendidikan. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching dapat digunakan untuk menggali potensi diri, menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee. Artinya, memusatkan perhatian pada coachee, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Seorang coach berusaha untuk tidak menghakimi, melabeli, berasumsi, dan tidak menjadi emosional, serta tetap menunjukkan rasa ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Hal ini perlu agar bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan coachee. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Seorang coach mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coachee melihat masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Ini berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh. Merupakan bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan coaching. 2. Mendengarkan aktif, yaitu kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh coachee dan memahami seluruh makna yang tidak terucapkan. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diharapkan akan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee sehingga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya. Dengan menggunakan alur percakapan tirta, yaitu 1. Tujuan, artinya menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. Identifikasi, menggali situasi dan memetakan fakta yang ada. 3. Rencana aksi,
Seorang coach dapat mengembangkan ide yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching merupakan kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Tujuan supervisi akademik yakni memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah yang dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan langsung ataupun tidak langsung, seperti percakapan kucing, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitasi dan diskusi, serta kegiatan lainnya di mana para guru belajar dan memiliki ruang pengembangan diri lewat berbagai kegiatan. Semua kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Ibu dan Bapak guru hebat, berikut adalah refleksi materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Pemikiran reflektif tentang pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. CP merasa termotivasi untuk lebih giat, belajar, dan tertantang untuk berlatih penerapan praktik coaching. Hal yang sudah baik yaitu mendapatkan pemahaman tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah kompetensi coaching, terutama pada kompetensi pengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Keterkaitan terhadap kompetensi diri yaitu mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang di lingkungan sekitar. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pertanyaan kritis. Seberapa penting penerapan coaching dalam supervisi akademik? Penerapan paradigma berpikir coaching pada supervisi akademik merupakan proses pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Supervisi akademik tidak lagi identik dengan penilaian, tetapi proses memberdayakan. 2. Wawasan baru. Coaching sebagai proses kemitraan akan menghilangkan kesenjangan. Artinya, pada percakapan coaching, supervisi akademik tidak lagi memandang kesenjangan jabatan, tetapi kolaborasi antara supervisor dengan guru, sehingga terjadi proses penggalian potensi, bukan penilaian. Tantangan. Bagaimana mengubah mindset bahwa supervisi akademik pada dasarnya adalah proses kolaborasi yang memberdayakan, bukan proses penilaian satu arah dari atasan ke bawahan. Alternatif solusi terhadap tantangan. Penerapan coaching yang baik
pada supervisi akademik, seorang coach lebih berperan sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi kunci sehingga kunci dapat menemukan ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya. Analisis terkait topik modul 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Supervisi akademik seringkali bersifat satu arah. Itu pun hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban bagi pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Seorang coach lebih menekankan menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coach. Dibutuhkan keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab di dalam coaching lebih menekankan ide baru dan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2? Prinsip coaching keterkaitan pada modul pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan dapat digunakan coach dalam proses coaching sehingga pada proses coaching, seorang coach mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada murid untuk menemukan solusi terbaik dalam proses pembelajaran muridnya. Sedangkan pada modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, dalam melakukan proses supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, seorang pendidik membutuhkan keterampilan sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan diri dan menuntun coach sehingga terwujud proses yang memberdayakan. Ibu dan Bapak guru hebat, salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi coach dengan memberdayakannya. Percakapan coaching perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang bertanggung jawab dan diputuskan oleh coach sebagai pihak yang dikembangkan. Karena potensi coach beragam, maka pada proses coaching memerlukan keterampilan sosial dan emosional untuk memenuhi kebutuhan pengembangannya dan memaksimalkan potensi seorang coach. Di dalam kompetensi coaching dan alur percakapan Tirta mengharuskan kita hadir sebagai seorang coach yang dapat melakukan kehadiran penuh. Salah satunya dengan menggunakan teknik stop dan mindful listening. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Ibu dan Bapak guru hebat, melalui praktik baik coaching terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi coaching, saya dapat memaksimalkan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu proses
untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diupayakan fokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.